Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Lebih sungguh lagi katakan shalom. 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 Kita mau memperingati hari Paskah pada hari ini. Kita mau saling mengucapkan kanan kiri kita atau di sekitar kita selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin Tuhan. Kita mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi bersyukur buat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan atas hidup kami Yesus. Kami sungguh berterima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Dengan apa kami akan membalas Bapa kebaikan-Mu Tuhan, selain puji, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berseru
menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh lagi katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. lebih sungguh lagi katakan, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. katakan hadiratku, Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. katakan dengan segenap hati, Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. lebih sungguh lagi katakan, Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. katakan lebih sungguh lagi kepada Tuhan kita Yesus. Lebih sungguh lagi semangat Tuhan kata
Segenap hatimu
bersyukur Bapa buat pengorbananmu Tuhan di kayu salib Bapa, yang selamatkan kami Bapa, yang selamatkan kami Bapa dari dosa-dosa kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki anak seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat segalanya Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesehatan yang sampai hari ini Tuhan kami masih rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa, beribu-ribu syukur kami Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak permasalahan dalam hidup kami Tuhan, banyak pergumulan yang di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan sepenuhnya permasalahan kami dan pergumulan kami Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Tuhan sanggup menyempurnakan, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan, bahkan Tuhan sanggup memberikan semangat baru, sukacita baru Bapa di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam orang tua kami, pekerjaan kami, sekolah kami, kuliah kami juga Tuhan. Kami mau serahkan Bapa di dalam kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau lebih lagi Bapa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Bapa nikmati sukacita-Mu Tuhan. Kami undang Bapa Engkau hadir di tengah hati kami masing-masing Tuhan. Dimanapun Bapa kami berada pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Bapa Engkau ada di setiap hati kami, Engkau ada di setiap pikiran kami Tuhan, Engkau ada di setiap tindakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. 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 Selamat Paskah bagi kita semuanya. Amin. Biarlah damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan selalu mengalir di dalam hidup kita. Amin. Kita boleh disungguh lagi katakan haleluya. Katamu ya Allah, Lebih sungguh lagi katakan kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhku, selamatkanlah umatku. Allah yang jadi dalamku. kita mau sama-sama ulang lagu ini sekali lagi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Yang di rumah ataupun yang di mana kita mau siap melompat lagi nama Tuhan. Kita mau melompat lagi nama Tuhan. Lebih sembilan katakan Allah bagi. Kita bersama-sama katakan Allah bagi, bagilah kita mau bersukacita. Tuhan yang bebaskan, Allah dahsyat dalam kudusnya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, lebih sungguh lagi katakan. tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Kita mau serahkan segala musuh kita. Selamatkanlah umatku. Allah dahsyat. Kita mau sama-sama melompat lagi nama Tuhan. Amin. Allah bagi, Hai Allah bagi, bagilah suri kalahkan, bebaskan.
semangat untuk memuji Tuhan. Amin. 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 Kita mau lebih lagi menyanjung nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan Tuhan adalah benteng kehidupan kami. Amin. Tuhan. Jalan bersamamu, Katakan dengan segenap hatimu. akan ku gentar. Amin. Tanganmu menopang, jalani kehidupan. Katakan kau mengangkatku. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kita lebih sempurna. Lebih sempurna. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Bagi keselamatan, kau butuhkan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau bersamaku. Hai Yesus. Jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau jaminan hidup kami Tuhan. Jemaat Tuhan katakan dengan segenap hatimu. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopang, jalani kehidupan. Katakan kau mengangkatku. Kau mengangkat Lebih keras katakan. gunung batu. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama mengangkat nama Tuhan. 1, 2, 3. Penopang hidupku, bagi keselamatan, kau butuhkan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, Lebih sungguh lagi katakan. kau kekuatanku, penopang hidupku. Bagi keselamatan, kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau bersamaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Terima kasih Yesus. Kita bersama-sama katakan haleluya. Lebih sungguh lagi katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kembali kami Bapa datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Kembali Bapa kami datang untuk memohon Bapa belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau ampuni segala dosa Bapa. Engkau ampuni segala perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Katakan dengan segenap hati. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih
berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Lebih sungguh lagi katanya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah. Lewat kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, setiap jemaat semakin hari semakin indah, semakin hari semakin dimuliakan, semakin hari semakin diperkenankan. Karena kami tahu ketika kami terus ada di dalam realita hadirat-Nya, segala sifat kedagingan, keduniawian kami semakin dikikis, bahkan semakin habis. Yang muncul hanya kehidupan rohani kami. Yang muncul adalah manusia roh kami, karena memang hidup kami yang terus dibaharui dari hari ke hari, sampai benar-benar kami menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat yang sudah menang dan menang dan menang, dan kuasa kemenangan telah diberikan kepada kami. Amin. Layaklah kami memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Layaklah semua bangsa, bahasa, suku dan kaum memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Raja, pribadi yang jaya raya, gagah perkasa, agung dan mulia. Terpujilah namamu Bapa. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bersabdalah lewat hamba-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai kepada Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Duduklah saudara, supaya saudara bisa menikmati realita hadirat-Nya. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara, termasuk saudara yang ada di rumah. Saya ucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah, kita tahu sekarang seluruh dunia sedang merayakan Paskah.
Dan kalau bicara tentang Paskah itu bicara tentang kemenangan. Sama-sama katakan bicara Paskah. Kurang keras, bicara Paskah. Itu bicara tentang kemenangan. Nah, kemenangan itu sudah dicapai dan sudah diperoleh oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu sekalipun saudara dari rumah, saudara tetap antusias. Sama-sama katakan saya tetap antusias. Sekalipun saya di rumah, tetapi saya mengikuti ibadah perayaan Paskah ini dengan antusias. Karena kuasanya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sekalipun saya ada di rumah, tetapi realita, sekali lagi tetapi realita, hadiratnya dan kemenangannya terus ada di dalam kehidupanku. Bahkan di rumahku ini terjadilah atas diri kami. Sama-sama katakan amin. Ya, hari Paskah ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema melalui Paskah Tuhan memberikan kemenangan. Kita akan membaca bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai ayat 58. Kita akan baca bersama-sama 1-3. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sama-sama katakan amin. Nah, dikatakan bahwa musuh kita sudah dikalahkan. Dikatakan yang bisa binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Apa yang bisa binasa? Ayat sebelumnya diterangkan darah dan daging kita. Ayat sebelumnya menerangkan darah dan tubuh kita inilah yang bisa binasa. Karena itu perlu mengenakan yang tidak dapat binasa. Apa yang tidak bisa binasa? Firman dan roh. Nah, ketika firman dan roh itu diberikan dan ada di dalam diri kita, maka genaplah janji Tuhan digenapi. Apa itu? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Nah, orang-orang yang hidup di dalam pimpinan firman dan roh akan selalu berjalan, startnya itu dari kemenangan kepada kemenangan. Karena kemenangan itu sudah diberikan Tuhan 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Jadi ketika saudara mulai percaya Yesus, saat itu saudara mulai start untuk melangkah maju dari kemenangan. Dan sepanjang perjalanan saudara akan selalu menang, 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 dan menang. Bahkan di dalam kitab Roma dikatakan kamu lebih dari pemenang. Nah, karena itu saudara nggak perlu takut, nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir. Semua yang ada di dunia telah ditelan dalam kemenangan. Nah, kalau di situ dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Kalau bicara tentang hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah maut berarti kan nggak kelihatan. Nah, di mana dia? Karena ditelan dalam kemenangan. Jadi orang yang sudah menelan maut dalam kemenangan, mautnya tidak kelihatan, yang kelihatan hanya kemenangan demi kemenangan. Dan itu
diekspresikan melalui kehidupan kita, melalui wajah kita, melalui perkataan kita, melalui kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau bicara tentang maut yang telah ditelan dalam kemenangan, termasuk manifestasinya maut. Apa itu? Ada kemiskinan, ada sakit penyakit, ada sial, ada kegagalan, ada kecelakaan, ada kematian belum waktunya. Tetapi pada hari ini firman Tuhan berkata, maut beserta manifestasinya telah ditelan dalam kemenangan. Dan kemenangan sudah diberikan kepada engkau. Karena itu saudara, hari ini harus sukacita. Karena ini ada hari kemenangan. Ini hari yang paling besar bagi umat percaya. Umat Kristiani, hari Paskah hari yang paling besar. Karena itulah Alkitab berkata supaya kamu merayakan Paskah. Itu harus, tidak boleh tidak. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Sekalipun saudara ada di rumah, tetap bisa merayakan Paskah. Bahkan merayakan bersama dengan keluarga, itu paling alkitabiah. Karena zaman dulu merayakan Paskah bersama dengan keluarga. Nanti selesai Paskah ini, perayaan Paskah, ibadah, silahkan nanti makan bareng-bareng. Jangan cari warung sendiri-sendiri. Yang paling tepat makan bareng-bareng dalam satu rumah. Itu semua akan happy. Semua akan bersuka cita. Karena waktu saudara makan bersama-sama, saudara sedang merayakan kemenangan. Mungkin selama ini ada problem, ada persoalan. Tetapi hari ini semua masalah-masalah telah ditelan dalam kemenangan. Dan saudara adalah orang-orang yang selalu tampil dalam kemenangan. Amin. Jadi nggak boleh saudara ada rasa wajah yang tidak nyaman, wajah yang galau. Itu dulu, sebelum saudara belum kenal Tuhan yang sesungguhnya. Toh itu nggak akan membawa hidup saudara semakin sukacita, enggak. Yang membuat saudara senantiasa sukacita ketika saudara sadar bahwa saudara telah diberi kemenangan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara tentang kemenangan, itu sama dengan keunggulan. Menang berarti unggul. Nah, artinya kalau saudara dikatakan orang menang, itu berarti saudara ini orang-orang yang unggul. Nah, untuk mencapai kemenangan dan keunggulan, itu dibutuhkan sebuah perjuangan. Kemenangan gak akan mungkin terjadi dengan sendirinya. Ada proses panjang, ada tantangan yang harus dihadapi, yang harus dilakukan. Bukan hanya dihadapi, tetapi dilakukan dan dikerjakan. Dan itu mengerjakannya habis-habisan, mati-matian, gila-gilaan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Saudara bisa bayangkan bagaimana perjuangan Yesus untuk mencapai kemenangan. Melalui film saudara sudah melihat, melalui membaca kitab Injil saudara sudah bisa mengerti bagaimana perjuangannya. Dia diseksa, dia dianiaya, dia dipermalukan, bahkan semua yang jelek yang dialami oleh manusia semua ditanggung oleh dia. Termasuk dilecehkan, itu sudah ditanggung oleh dia. Padahal dia adalah raja di atas segala raja. Jadi yang namanya ketakutan, kecemasan, pelecehan, apapun lah, dipermalukan, semua sudah ditanggung sama dia. Ini suatu perjuangan yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan hanya sampai di situ. Bukan hanya sampai di situ. Secara fisik dia disiksa, harus dipenjara. Bahkan dia sampai mati di kayu salib di sana. Dan itu semua dilakukan karena Yesus cinta kepada saudara. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Jadi jaminan hidup kekal dalam kerajaan surga itu sudah terjamin atas dirimu. Nah, persoalannya sekarang ada di sini, saudara. Ketika Yesus dengan segala perjuangannya,
yang habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian, bahkan benar-benar mati di kayu salib di sana. Kemudian umatnya tidak merespon, kemudian menolak, kemudian masih mengizinkan roh-roh jahat mempengaruhi hati pikiranmu. Itu Yesus bisa kecewa loh saudara, bahkan bisa sakit hati itu. Karena itu nanti pada waktu penghakiman yang terakhir, itulah kita akan mengalami seperti itu. Nah, coba saudara sadar, Yesus yang sudah lihat, kalau yang dihadapi itu hanya 1-2 orang, yaitu masih lumayan lah. Ini seluruh dunia, bahkan seluruh dosa yang ada di dunia ini ditanggung oleh 1 orang dalam waktu 1 hari loh. Saya akan mengajak saudara, ayo kita akan imajinasikan sebentar bagaimana perjuangannya Tuhan Yesus untuk mencapai keunggulan itu. Itu dahsyat banget, itu luar biasa. Dia lapar, dia haus, dia harus lakukan semuanya itu karena Yesus cinta kepada saudara. Sama-sama katakan, Yesus cinta kepada saya, sampai dia memperjuangkan, bahkan sampai mati di kayu salib, karena dia cinta sama saya. Dan Yesus yang sudah menang, dan kemenangannya sudah diberikan kepada saya, sehingga saya lebih dari pemenang. Amin. Nah, saudara harus memahami ini. Karena itu ketika saudara memahami perjuangannya yang seperti itu, yang habis-habisan ini tadi, kemudian kelakuan kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang ada di dalam dunia. Itu sangat menyakitkan, saudara. Itu sangat menyakitkan. Bahkan orang Yahudi sendiri menolaknya. Jadi jangan sampai di antara kita yang mengerti firman Tuhan, kemudian kita, saudara, melakukan kehidupan sehari-hari tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu menyakiti hati Tuhan namanya. Karena itu mari kita akan mulai hari ini, kita akan tingkatkan persekutuan kita kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya, apa sih tujuan Tuhan memberikan kemenangan kepada kita? Ayo kita akan pelajari bersama-sama. Apa maksud dan tujuan Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang, memberikan keunggulan? Sebenarnya saudara, ini perjuangannya ringan banget. Karena yang kau hadapi itu hanya tipu dayanya iblis. Kalau dulu Yesus itu bukan tipu dayanya, semua aspek yang ada di dunia ini. Sekarang saudara ini tinggal menghadapi tipu dayanya, hanya roh-roh jahatnya. Lalu apa maksudnya Tuhan memberikan kemenangan kepada kita? Kita kembali kepada pembacaan kita, 1 Korintus. Ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal 58. Pasal 15 ayat 58. Kita baca bersama-sama. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Paling tidak ada 3 hal yang saya sampaikan di sini. Maksud daripada Tuhan memberikan kemenangan kepada kita, dengan kata lain menghargai pengorbanan Yesus Kristus. Yang pertama, berdirilah teguh. Artinya saudara memiliki iman yang kuat, punya keyakinan yang kuat. Saudara selalu optimis. Jangan takut dengan situasi yang ada di dunia, yang ada di lingkungan kita. Yang benar itu saudara mestinya nggak perlu terpengaruh. Karena kuasa kemenangan sudah ada di dalam diri kita. Dan kemenangan yang diberikan kepada kita itu permanen. Sama-sama katakan, kemenangan yang diberikan kepada saya itu permanen. Arti permanen berarti tidak akan berubah.
Dan itu akan berubah manakala saudara keluar dari kemenangan itu. Karena itu kita harus mempertahankan kemenangan apapun yang terjadi. Nah, bagaimana caranya? Dikatakan berdiri teguh, kokoh. Berdiri di mana? Di atas kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Di dalam kitab Galatia di sana, bagaimana caranya supaya kita tetap teguh di dalam kemenangan, supaya kita tidak goyah, supaya kita selalu menang, menang, dan menang. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 18, supaya hidupmu dipimpin oleh roh. Sama-sama katakan, supaya hidupku dipimpin oleh roh. Jadi orang yang akan selalu menang dan bisa berdiri teguh asal kita mau dipimpin oleh roh. Karena roh itu yang bisa memberikan kemenangan kepada kita. Nah, kata dipimpin oleh roh dalam bahasa aslinya ditulis menggunakan peripateo. Sama-sama katakan peripateo. Peripateo itu artinya menginjak. Peripateo itu artinya menginjak. Orang menginjak itu berarti di atas. Biarpun itu gajah yang lebih besar dari saudara, asal saudara menginjak, mesti saudara ada di atas gajah itu. Artinya saudara yang berkuasa atas gajah itu. Nah, ketika peripateo, orang yang dipimpin oleh roh, itu artinya orang yang menginjak-injak musuh kita, yang bisa menginjak-injak kedagingan kita. Artinya saudara selalu menang dan saudara selalu berdiri di atas kemenangan itu dan berjalan dalam kemenangan itu. Itulah peripateo. Itu namanya peripateo. Nah, ada banyak orang yang tidak memahami. Mestinya kita yang selalu menginjak, kita yang ada di atas. Jangan sampai malah masalah yang menekan kita. Orang menginjak berarti orang itu menekan. Orang yang kita injak itulah yang kita tekan. Nah, kalau sampai ada sesuatu yang menekan di dalam hidupmu, itu mestinya saudara segera bertindak. Apa yang perlu kita lakukan? Yang kita lakukan harus memegang tangan Tuhan, harus memandang tangan Tuhan, memandang kuasa Tuhan, harus ingat kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ketika itu yang menekan, itu akan jatuh dengan sendirinya. Yang harus kita injak-injak, yang susah, yang sakit, yang miskin, yang menderita, itu sudah selesai di kayu salib. Dan itu yang membuat orang itu jadi tertekan. Itu yang membuat orang itu menjadi susah, menjadi gelisah, menjadi kacau, menjadi galau. Dan itu yang mestinya kita injak-injak. Itu peripateo. Karena saudara dipimpin oleh roh. Maunya Tuhan seperti itu. Karena engkau adalah anak-anak Tuhan yang sudah diberi kemenangan. Nah, pengertian peripateo bukan hanya menginjak, tetapi punya pengertian yang lain, berjalan lebih panjang, melangkah lebih luas. Karena kalau roh yang memimpin kita tidak terbatas, kuasanya, kasihnya akan diperluas, kapasitasmu akan ditambah-tambahkan, fasilitas yang ada ditambah-tambahkan. Karena ada Tuhan pasti ada jalan. Sama-sama katakan ada Tuhan, pasti ada jalan. Dan bersama Yesus semua pasti beres. Dengar yang saya sampaikan. Ketika bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, di sana ketemu Laut Kulsum yang kurang lebih dalamnya 600 meter. Dengan mau pakai akal normal dengan cara apapun, itu nggak mungkin orang itu bisa menyeberang. Karena itu membawa ternak. Tetapi karena ada Tuhan, Laut Kulsum pun bisa terbelah menjadi dua, sehingga menjadi jalan. Itulah yang saya maksud, ada Tuhan pasti ada jalan. Tetapi Firaun dengan prajurit-prajuritnya, karena tidak disertai oleh Tuhan, jalan pun akhirnya buntu, akhirnya tertutup. Itulah sebabnya pentingnya peripateo. Sama-sama katakan pentingnya peripateo. Menginjak musuh,
melangkah lebih luas, berjalan lebih panjang. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Dan itu yang saudara butuhkan sekarang ini. Roh tidak akan pernah membatasi kita semua. Karena itulah kalau Tuhan berkata berdiri teguh, bukan hanya sekadar memerintah, tetapi ada modal, ada jaminan, ada caranya, ada fasilitasnya. Apa itu? Roh. Karena roh itu adalah penolong, roh itu adalah penghibur. Jadi ketika ada masalah problem, undang aja itu Roh Kudus, dia akan menolongmu. Ketika saudara sedih, datang kepada dia, dia akan menghibur kita semua. Karena itu bangun keakuratan dengan Tuhan pada hari-hari ini, sehingga kita akan tetap teguh. Yang kedua, layanilah Tuhan dengan antusias. Layani Tuhan dengan antusias, artinya dengan sungguh-sungguh, habis-habisan. Dan saya bersyukur untuk saudara-saudara teman-teman, ini benar-benar habis-habisan dengan adanya live streaming ini. Karena dari jam sekian sampai jam sekian, waktunya benar-benar dipakai untuk Tuhan. Karena itu saya memberi apresiasi dan saya berdoa Tuhan memberkati saudara, termasuk keluargamu, termasuk karirmu, termasuk masa depanmu. Percaya Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang, dan engkau akan dibuat berhasil dan beruntung dalam segala aspek kehidupanmu, dan perjalananmu akan dituntun dipimpin oleh firman dan roh. Peripateo tetap berkuasa atas dirimu, dan itu tetap berlaku atasmu. Musuh-musuh yang kau hadapi engkau injak-injak, dan engkau akan dibawa, akan dibuka jalan oleh Tuhan lebih luas lagi. Lebih luas lagi, yang punya usaha akan diberkati lebih lagi dari apa yang sudah ada. Dan karirmu pasti akan dinaikkan oleh Tuhan, karena engkau sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena di sini dikatakan engkau tahu bahwa jerih payahmu tidak sia-sia. Arti tidak sia-sia berarti ada upah. Jadi Yesus itu upahnya apa? Dia ditinggikan lebih tinggi dari segala apa yang ada di bumi atau di langit, dan diberi nama atas segala nama, dan semua lutut akan bertekuk lutut, dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja. Itu suatu upah yang luar biasa. Nah, upah yang sama, maksud saya anugerah akan diberikan kepada kita. Apa itu upahnya? Supaya di mana aku berada, di situ kamu juga berada. Di mana Yesus? Ada di dalam kerajaan surga. Dia yang punya kekuasaan baik di surga maupun di bumi. Dia yang memerintah semuanya itu. Dan Tuhan berkata, supaya di mana aku berada, di situ engkau juga berada. Artinya Tuhan sedang merindukan engkau, sedang menanti-nantikan engkau nanti bersama-sama di dalam kerajaan surga di sana. Semua bersukacita. Tetap sampai di sini. Jangan keburu-buru kepingin ke sana. Nunggu waktunya Tuhan. Nikmati dulu perjalanan imanmu. Nikmati dulu perjalanan kemenanganmu. Semakin panjang perjalanan saudara, saudara semakin banyak mengumpulkan anugerah, mengumpulkan material untuk kerajaan surga. Upahmu sangat besar di surga nanti. Karena itu, karena kita sudah diberi kemenangan, jangan sampai kemenangan itu dijual dengan yang lain. Tidak boleh, tidak. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Kemenangan harus kita pertahankan. Jadi saudara-saudara, dengan adanya melayani Tuhan, itu pasti akan mendapatkan upah. Di dalam kitab Kolose pasal 3 di sana dikatakan, apapun yang kamu katakan dan lakukan, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan, maka Dia yang akan memberi upah kepadamu. Itu bukan hadiah, tetapi upah. Upah itu diberikan dari hasil keringat dan kerjamu. Makanya ketika saudara bekerja, melayani Tuhan seperti ini, saya mau katakan dengar baik-baik, Tuhan sedang menyediakan upahmu. Upah itu bukan hanya di surga.
Saudara di bumi mestinya sudah menikmati realitas surga di dalam kehidupan saudara. Karena Alkitab berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi suasana surga itu akan mewarnai suasana hati dan dalam pikiranmu. Seperti firman hari Jumat yang lalu di Jumat Agung, bahwasanya damai sejahtera Kristus akan membuat suasana hati, suasana rumah tanggamu. Dan itu damai sejahtera itu akan terus mengontrol supaya benar-benar hidupmu selalu dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan hari ini ditambah kemenangan lagi. Jadi di samping damai sejahtera diberikan, ditambah lagi kemenangan. Bukan hanya sampai di situ. Ketika saudara terus melayani Tuhan dengan kesetiaan, dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan, Tuhan berkata, jerih payahmu tidak sia-sia. Mulai hari ini lebih antusias. Sama-sama katakan, mulai hari ini saya akan lebih antusias, lebih agresif, lebih dinamis, lebih gila-gilaan, lebih mati-matian. Karena saya tahu, kurang keras, karena saya tahu melayani Tuhan tidak akan kehilangan upah terjadi atas diri kita. Tuhan memberkati. Mari kita akan duduk kepala. Kita mengucap syukur atas kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, supaya kita tetap teguh berdiri di atas kemenangan, izinkan firman dan roh yang akan menuntun saudara, yang akan menyertai saudara. Haleluya. Mari kita akan datang kepada Tuhan dengan pujian, tangan kananmu memegang tanganku dan membawa aku kepada kemenangan. Saya ulang, tanganmu memegang tanganku dan membawa aku kepada kemenangan. Dan kemenangan itu sudah diberikan kepada saudara. Pertahankan kemenangan. Jangan sampai itu disabotase. Karena itu waspadalah pada hari-hari ini supaya saudara selalu hidup di dalam berkemenangan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biar hari-hari ini kami semakin perkasa. Hari-hari ini kami semakin kuat. Amin. Shanata kanaya. Ku tidak bisa
dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami deklarasikan kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kami itu sifatnya permanen di dalam hidup kami, kepada anak-anak kami, bahkan seluruh keluarga kami, sehingga kami akan terus berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kekudusan kepada kekudusan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kesehatan kepada kesehatan, dari terang kepada terang yang ajaib. Karena hidup kami, hidup yang terus dipimpin oleh firman dan roh, dan terus berjalan di atas kebenaran firman Tuhan, dan hidup di dalam perjanjian Bapa. Di dalam nama Yesus terjadilah mau dengan segala manifestasinya, baik itu kemiskinan, baik itu sakit penyakit, kegagalan, sial, kecelakaan, bahkan kematian belum sampai waktunya, semua telah ditelan dalam kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Haleluya. Dan kemenangan itu sudah diberikan kepadamu. Siapapun engkau yang mendengar dan mengikuti ibadah perayaan Paskah pada saat ini, kemenangan telah termeteraikan di dalam hidupmu. Kemenangan sudah termeteraikan dalam rumah tanggamu, dan anak-anakmu, keluargamu sudah memiliki kemenangan dari kemenangan, karena perjalanan hidupmu sudah diawali dari kemenangan dan terus merebut kemenangan, dan aku akan menjadi pribadi yang cemerlang, yang elok, yang indah, yang unggul. Terjadilah atas dirimu. Dan itulah arti kemenangan, itulah arti Paskah. Iblis sudah dikalahkan, segala perbuatannya sudah dibinasakan, dan kuasa kemenangan itu sudah diberikan kepada kita. Mulailah melangkah, mulai hari ini berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Peripateo artinya engkau dipimpin oleh firman dan roh, akan menginjak-injak semua musuh-musuhmu, akan menghancurkan, akan membinasakan, dan engkau yang berkuasa. Bahkan bukan hanya sampai di situ, Roh Kudus akan membawamu melangkah lebih luas, melangkah lebih panjang. Artinya kapasitas, fasilitas yang ada padamu akan ditambah-tambahkan. Proyek-proyek yang lebih spektakuler, proyek-proyek yang lebih besar akan diberikan kepadamu. Karirmu akan ditambah-tambahkan. Percaya dengan janji firman Tuhan, setiap jerih payahmu tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Engkau yang sudah melayani hari ini, diberkatilah engkau. Engkau yang sudah berkorban, oh, engkau diberkati berlimpah-limpah. Dan engkau yang ada di rumah, karena engkau antusias, engkau sungguh-sungguh, bahkan engkau agresif, engkau berkobar-kobar pada hari ini. Berkat Paskah aku impartasikan kepadamu. Aku mengaktifasi roh kemenangan yang terus berkobar-kobar, terus menyala-nyala dalam hidupmu. Terjadi mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Termeteraikan dan termeteraikan. Sudah ditemeteraikan, sudah tiba waktunya. Engkau tampil sebagai anak-anak Allah yang berotoritas. Engkau tampil sebagai anak-anak Allah yang selalu berkemenangan. Engkau akan tampil sebagai anak-anak Allah yang diberkati, yang dibedakan, yang diistimewakan. Karena engkau berkenan menerima kemenangan yang sudah Tuhan Yesus capai dengan segala jerih lelah, dengan segala perjuangannya, sehingga itu tidak akan sia-sia. Karena apa yang sudah diperjuangkan untuk anak-anaknya, semua anak-anaknya menerimanya. Oh, betapa sukacita Bapa di surga ketika melihat engkau yang menyambut
kuasa kemenangan, menyambut Paskah dengan antusias. Tuhan akan memberkatimu lebih, dan lebih. Berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Amin. Rahmat-Mu tidak pernah habis-habisnya. Pertolongan Bapa selalu tepat pada waktunya. Dan setiap harilah selalu ada pertolongan. Setiap hari selalu ada mujizat dalam hidupmu. Mulai Paskah ini sampai selama-lamanya, hidupmu tidak akan pernah kekurangan. Hidupmu tidak akan pernah sakit-sakitan, karena maut telah ditelan dalam kemenangan. Dalam hidupmu tidak akan pernah kelihatan maut. Yang ada damai sejahtera, yang ada sukacita, yang ada kuasa kemenangan termeteraikan dan terjadi atas dirimu dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Berilah yang terbaik, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik. Haleluya. Puji Tuhan. Bersukacitalah yang di rumah, yang di gereja. Kita sama-sama bersukacita. Berkatlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, ada sakit tempat kudusnya. Allah Bapa berserangan, Allah Bapa bernyanyilah, apa musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah Bapa berserangan, hey Allah Bapa bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Beri sorak-sorai kepada Tuhan. Yesus dahsyat, Dia mengerahkan kekuatannya, memberi kemenangan kepadamu. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Sama-sama katakan Yesus dahsyat. Yes. Sama-sama katakan yes. Sama-sama katakan yes. Sama-sama katakan yes. Saya melihat wajah-wajah yang sukacita hari ini. Dan sukacita itu akan mewarnai di dalam kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati semua pelan-pelan Tuhan dan melayani. Ya, kiranya kasih dan anugerah Tuhan selalu nyata. Realita kerajaan surga selalu ada beserta dengan saudara. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Rangkaian Paskah dari Jumat Agung sampai perayaan Paskah sudah berjalan. Ya, itu semua karena kasih anugerahnya. Mari kita akan terus melangkah dari kemenangan kepada kemenangan. Dan Roh Kudus akan memampukan saudara semua. Terima kasih untuk semua saudara-saudara yang telah mengikuti kegiatan Paskah melalui ibadah live streaming ini. Dimanapun Anda selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Doa kami akan selalu ada beserta dengan saudara. Percaya mulai hari ini yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, bahkan yang lemah terus dibangkitkan. Ayo kita akan gabung bersama-sama. Kita kompak sehati sepikir. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Tidak ada pengumuman yang lain. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita menyampaikan rasa syukur terima kasih kepada Tuhan. Sama-sama katakan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi.
satu kemuliaan terjadi di setiap rumah tangga kami, setiap anak-anak-Mu. Ini dampak daripada kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima persembahan yang sudah kami persembahkan, biar semua boleh menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan. Selanjutnya turunlah berkat-Mu atas mereka semua. Demikian juga semua pelayanan-pelayanan Tuhan melayani, mereka yang melayani multimedia, pelayanan musik, singer, song leader, pelayanan firman Tuhan, bahkan semua yang sudah terlibat dalam pelayanan ini diberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua sudah termeteraikan. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Orana sikapatakan, Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka, apapun penyebabnya penyakit itu. Kuasa-Mu lebih dahsyat, kuasa Paskah, kuasa kebangkitan Yesus yang sudah mengalahkan maut, bahkan yang sudah menelan tipu daya muslihat iblis. Oh, saat ini hamba berdoa, Engkau turunkan kuasa-Mu kesembuhan, kuasa mujizat kesembuhan, kuasa pelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah mujizat kesembuhan sehingga virus corona sudah tidak bisa bergerak lagi, karena sudah diikat, dibelenggu, dilumpuhkan, dibinasakan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, oleh kuasa kemenangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, semua kekuatan virus apapun bentuknya sudah ditelan dalam kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, dan memproteksi para dokter, para medis yang sudah menangani sekian lama. Mereka capek, mereka lelah, tetapi kami berdoa berikan kemampuan, kekuatan, beri kesehatan yang baru, kekuatan yang baru, kesabaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kami memberkati Bapak Presiden beserta wakil semua jajaran pemerintah lembaga yang ada, supaya mereka semua semakin hari semakin berhikmat di dalam menangani semua problem masalah yang terjadi di negeri kami ini. Engkau akan menolong mereka, Engkau akan berbicara melalui mereka. Karena itu kami berdoa memberkati seluruh pemerintah beserta dengan jajaran dari pusat sampai daerah, semua kompak sehati sepikir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya perekonomian di negeri kami ini dalam waktu yang sesingkat mungkin akan segera dipulihkan, usaha-usaha dipulihkan, pendidikan dipulihkan, semua industri apapun semua dipulihkan. Terjadilah atas negeri kami, terjadilah atas rakyat Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa dari kekal sampai kekal. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah Paskah pada hari ini. Bagi anak-anak-Mu yang akan pulang, Kau menyertai dengan damai sejahtera, dan mereka akan melanjutkan sukacita beserta dengan keluarga merayakan Paskah. Oh, turunlah berkat-Mu atas mereka, supaya berkat Paskah benar-benar permanen di dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami. Dan kami percaya anugerah-Mu menyertai kami, kuasa-Mu menyertai kami, damai sejahtera sukacita dalam Roh Kudus berdaulat penuh atas hidup kami, atas keluarga kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, terjadilah atas keluarga kami, atas hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Sama-sama kita akan berjalan bersama-Mu Tuhan. Berjalan bersama-Mu, Amin. tak akan ku gentar, tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semuanya. Sama-sama katakan amin. Amin.